Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Tuti, mohon maaf, mohon izin untuk bertanya-tanya sedikit terkait dengan bagaimana selama ini Ibu dalam mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan di sekolah. Mohon izin, mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Mohon nanti bisa membantu kami karena ini merupakan tugas dari kami sebagai TPP untuk modul 3.1. Saya dan Bu Ani kebetulan satu kelas, jadi diizinkan untuk melakukan wawancara bersama. Makanya kami depannya juga nanti secara teknis kami akan bergantian untuk menyampaikan pertanyaan. Mohon Siap. boleh dimulai. Silakan. Ada 8 pertanyaan Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Memang dalam kita mengambil suatu keputusan, kalau saya pribadi, acuan saya yang pertama pastinya aturan atau undang-undang atau regulasi yang berlaku. Kemudian kadang aturan itu juga ada kadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kadang aturannya begini, tetapi kondisi guru begini, kondisi siswa seperti ini, sehingga kita dalam pengambilan keputusan selain yang pertama berdasarkan aturan, juga berdasarkan asas kebermanfaatan. Keputusan yang kita ambil itu sebisa mungkin lebih banyak manfaatnya. Dan kalau dilihat dari kemudaratan, biasanya manfaat ada juga, tidak semuanya manfaat, ada sedikit kemudaratan. Kita pilih kalau misalnya dari segi manfaatnya, kita pasti pilih keputusan yang paling banyak manfaatnya, paling banyak unsur-unsur atau komponen-komponen yang mendapatkan manfaatnya itu lebih banyak. Tetapi kalau dilihat dari kemudaratannya, misalnya tidak semua keputusan itu pasti manfaat juga, kadang dibarengi juga dengan mudaratnya. Nah, kalau ada kemudaratannya, kita pilih yang paling kecil mudaratnya, atau kalau bisa tidak ada mudaratnya, itu yang kita pilih. Jadi baik semua tapi tidak ada kekurangannya. Seperti itu. Jadi kalau bisa win-win solution kan pertanyaan yang kedua, jadi selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dimana ada dua kasus yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa? Ibarat kita ini misalnya sopir ya Bapak Ibu, kita ini pimpinan itu kan bukan hanya memimpin diri sendiri tapi juga memimpin banyak orang. Tentunya kita punya satu tujuan, orang bagaimana kita membawa banyak orang ini ke satu tujuan yang sama. Paling tidak kalau misalnya di dalam sekolah ini, dalam suatu lembaga, instansi atau organisasi terdapat ada misalnya 100 orang, tetapi 100 orang itu misalnya bisa dikelompokkan menjadi 5 unsur. Nah, kita pasti tidak sendirian memutuskan sesuatu itu, kita pasti melibatkan perwakilan dari masing-masing unsur, sehingga nanti akhirnya keputusan itu baik untuk semua, enak untuk semua. Seperti itu, dan lagi manfaatnya juga bermanfaat untuk semuanya. Dan kalau toh ada kemudaratannya itu sedikit mudaratnya. Nah, selama ini yang kita tempuh dari sekian komponen, sekian unsur itu pasti kita libatkan untuk menyampaikan sesuatu, gagasan, pendapat dan sebagainya tentang keputusannya yang terbaik nanti bagaimana,
sehingga dari pertimbangan itu akhirnya kita memutuskan sesuatu dan kita juga memutuskannya bersama-sama. Tidak, jadi kita beri pemahaman juga bagi pihak-pihak yang mungkin tidak teruntungkan atau dirugikan dengan keputusan itu. Paling tidak kita ajak komunikasi, kita ajak diskusi bagaimana kompensasinya nanti. Misalnya dengan menempuh jalan ini, pihak yang ini merasa tidak enak seperti ini, biar enak bagaimana dengan keputusan ini, biar agak enak, biar lebih enak nanti akhirnya harus mengambil sikap seperti apa. Yang penting harus kita libatkan semua. Kemudian apa ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan dalam pengambilan keputusan? Ini namanya seorang pemimpin itu tidak hanya memimpin dirinya sendiri, punya keinginan sendiri, terus langsung diputuskan semua harus begini, tidak seperti itu. Saya juga sering kadang punya ide, punya gagasan, itu bukan pas berarti langsung saya memutuskan harus begini. Pasti itu juga saya sampaikan bahwa saya punya keinginan, cita-cita seperti ini. Bagaimana menurut unsur ini, bagaimana menurut unsur itu dan sebagainya. Sehingga kadang juga angan-angan saya yang tadinya baik menurut saya, setelah mendapat masukan dari teman-teman mungkin bisa jadi oh iya ternyata itu tidak baik. Bahkan saya bisa menemukan ide gagasan yang lebih baik dari temannya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah dari situ nanti kita godok bersama-sama. Oh ini kalau ini enak untuk yang ini bagus, tapi untuk ini kita dirugikan, misalnya seperti itu ya tadi. Nah pasti kita ajak komunikasi juga, kita rangkul bersama-sama. Enaknya bagaimana? Kalau ini jalan yang terbaik, yang banyak semuanya banyak lebih merasakan manfaatnya. Nah ini harus bagaimana? Jadi saya melibatkan semua unsur, jadi tidak sendirian, semua saya. Jadi nanti di kemudian hari misalnya terjadi bahwa keputusan ini ternyata efeknya tidak baik ya ke depan, ternyata di luar dugaan kita, tapi itu sudah bersama-sama memikirkan semuanya. Akhirnya juga kita bersama-sama juga mencari solusi yang selanjutnya. Jadi tidak sendirian. Betapa beratnya kalau kita memimpin itu hanya sendiri. Kita ini loh bukan segala-galanya. Dan setiap orang itu punya kelebihan dari samping kekurangannya. Saya paling pahamnya cuma satu. Jadi untuk menguasai banyak hal itu pasti ada di orang lain kelebihan itu. Jadi kita melibatkan banyak unsur. Minimal setiap unsur itu ada masukannya, ada idenya sehingga jadi bahan pertimbangan. Suatu keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal? Misalnya ya, kita sudah mengalami sesuatu itu idealnya itu seperti ini, semuanya seperti ini misalnya. Tetapi namanya kenyataan ya, harapan kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ada masih salah satu unsur yang itu menjadi penghambat. Dan kita inginnya maju seperti itu, tapi ada juga yang jadi hambatan. Nah ini masih belum bisa. Nah kita tidak boleh merasa bahwa kita ini paling benar. Setiap orang tidak boleh merasa itu yang paling benar. Jadi karena apa? Tidak ada yang manusia itu yang sempurna ya, pasti di orang yang punya kelebihan pun yang sudah bagus itu pun pasti masih ada yang lebih bagus. Jadi sebaliknya juga semua orang punya kelemahan. Jadi mari kita kalau masih ada hambatan orang atau salah satu unsur yang melemahkan kita, mari kita rangkul, kita motivasi, kita ajak bersama-sama maju. Ya mari, jadi jangan ada yang ditinggal, jangan sampai ada yang ditinggal. Jadi kita masih itu Bapak Ibu, walaupun kita kadang tidak telaten ya,
ini misalnya ini harusnya sudah tidak di sini, ini harusnya sudah keluar dari sini. Nah itu namanya kita maunya enak sendiri ada di tempat itu. Kalau sudah di surga nanti seperti itu. Kami masih di dunia pasti ada saja kita selalu ujian dan cobaan. Bagaimana caranya kita menghadapi ujian ini dengan benar. Jadi mari kita melangkah bersama, sukses bersama-sama, juga kita menuju satu tujuan yang sama. Kalau misalnya ada teman kita yang masih jalannya terseok-seok, mungkin ya kita harus sambil mendorong atau menariknya bersama-sama, sehingga harapannya nanti bisa nyampe ke tempat tujuan masing-masing. Dalam setiap kasus dilema etika itu kan pasti kita harus mengambil keputusan. Kadang kita harus mempertimbangkan pakai keputusan ini benar, pakai keputusan itu juga benar. Tapi tetap kita harus memilih salah satu, kan begitu kan. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan-keputusan yang semacam itu, kira-kira itu pernah menemui tantangan apa dalam pengambilan? Iya, sering kali kita dalam memutuskan ini, misalnya memang ada yang baik untuk ini kan ya, ada yang bisa menerima ini dengan legowo, tetapi pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, biasanya nyaman. Ini sekarang dengan aturan begini saya menjadi tidak nyaman. Mari kita pendekati ya, kita dekati, kita rangkul, kita ajak bicara. Ini kalau kita memutuskan yang ini baiknya untuk ini. Tapi kalau kita memutuskan yang seperti yang ada di pihak sampean, nanti hanya sedikit yang diuntungkan. Jadi kita beri pengertian, kita beri pemahaman, bahkan kita ajak mereka juga untuk menentukan suatu ketentuan atau keputusan yang terbaik. Jadi tidak hanya melihat golongan atau pribadi saja, hanya segelintir orang saja, segelintir golongan saja, tapi kita memikirkan untuk kebaikan semua, untuk tujuan besar semuanya, bukan hanya seseorang atau segolongan tertentu saja. Jadi nanti kita ajak komunikasi, misalnya dengan jalan begini, Anda harus bagaimana? Anda harus di posisi bagaimana biar tidak terlalu merasa ada yang termarginalkan, merasa ada yang dirugikan. Jadi kita ajak bersama-sama itu dalam proses pengambilan keputusan. Apakah ibu memiliki jadwal tertentu mungkin dalam penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan rumah kita yang sama-sama punya, mungkin ada jadwalnya, atau mungkin ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan itu? Suatu keputusan ya harus diambil itu, apa harus ada jadwalnya sekian hari, sekian jam. Nah, itu menurut saya kondisional ya. Itu juga kita tidak boleh terlalu kaku, itu bisa fleksibel. Kadang suatu keputusan itu harus cepat, harus detik ini bahkan ya. Ada kadang hari ini harus diputuskan, bahkan ada hari ini hitungannya satu jam lagi harus diputuskan. Bahkan ada saat ini waktu ditanya harus segera memutuskan. Ada yang seperti itu, kemudian ada yang ini ada rencana jangka menengah misalnya. Ya itu relatif ya, namanya interval waktu itu relatif. Ada yang masih ini keputusan untuk jangka panjang. Nah ini berdasarkan itu kita harus bijak, dan mana yang memang harus prioritas untuk segera diputuskan, itu harus saat itu juga misalnya harus diputuskan. Yang pertama kita aturan dulu, seperti tadi yang saya sampaikan, aturan dulu, kemudian nanti dilema etikanya nanti ini ada enggak, misalnya ini diputuskan ini tadi pertimbangannya mana yang bermanfaat untuk banyak orang, mana yang mudaratnya yang paling sedikit, dan itu yang terbaik untuk lembaga ini, untuk instansi ini, untuk suatu organisasi, yang terbaik untuk semuanya.
Bahkan kadang kita tidak sempat sampai karena harus diputuskan saat ini juga kita tidak boleh, masih tidak ada waktu untuk memanggil siapa, bertanya pada siapa, seperti itu. Dasar kita seperti itu prinsipnya, bahwa kita punya pegangan bahwa yang terbaik itu dari itu tadi dasarnya. Yang pertama tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan apa tadi, aturan yang dari yang sudah pemerintah yang sudah menetapkan. Cuma aturan dari pemerintah pun itu pun juga masih dilihat dengan kondisi kita. Tapi misalnya menabrak, tidak sampai menabrak, nyenggol sedikit, tapi masih harus ya nyenggol dikit, nyenggol tapi masih tetap lurus jalannya. Kadang nyerempet dikit lah, ya, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan dan harus itu diputuskan dengan Single dong. single dikit. Ini kemudian apakah ada orang di sekitar ibu atau faktor-faktor yang bukan orang yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema ini? Banyak itu, saya jarang memutuskan apa-apa itu sendiri. Saya pasti dibantu oleh perwakilan dari unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi. Jadi semua unsur itu minimal harus ada orang yang saya percayai untuk bisa memberikan pendapatnya mewakili unsur tersebut. Nah, dari unsur-unsur itulah akhirnya memberi saran, kalau di unsur kami ingin begini, lebih baik begini, itu saya tampung semua. Kemudian kita bersama-sama juga memutuskan kalau situasinya seperti ini, jadi yang terbaik kita bisa bersama. Seperti itu. Itu sangat membantu saya dalam memutuskan. Ini buktinya Pak Farhan ini juga sering bahkan saya panggil itu karena apa? Saya walaupun sudah banyak ya saya memutuskan, tapi kadang saya itu ragu. Walaupun menurut saya sebetulnya benar, tapi saya kalau tidak ada orang lain yang ya Bu, itu benar, iya Bu. Nah, kalau ada orang lain juga menyetujui dengan apa yang saya punya gagasan, tapi sebelum saya meminta pendapat yang lain, saya belum memutuskan. Jadi itu orang-orang itu yang saya pasti membutuhkan orang lain untuk memutuskan sesuatu. Second opinion ya. Iya, betul. Walaupun orang itu kadang loh, tetap iya begitu baik. Kadang kalau belum dikuatkan dengan pendapat orang lain juga, saya juga ragu akhirnya dengan belum ada. Jadi saya butuh kolaborasi, tidak sendirian. Jadi apalah saya ini ya orang sekian banyak, saya pas ngatur sendirian tidak mungkin bisa. Pasti saya juga banyak hal yang saya lihat meskipun dalam memutuskan sesuatu. Pertanyaan terakhir dari semua yang disampaikan tadi terkait pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang jenengan jalani selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ibaratnya kita ini dalam suatu kendaraan ya, kepala sekolah itu sopirnya. Tidak mungkin sopir itu mau jalan Karpathibi, mau kemana, paling tidak pasti bertanya kan di belakangnya, ayo kita ini mau kemana gitu. Misalnya banyak tujuan yang akan kita tuju, itu pun kita harus kemana dulu gitu, itu harus sepakat, satu rombongan itu harus sepakat. Jadi kita ini bukanlah makhluk individual, kita makhluk sosial yang keberadaan kita ini sebetulnya akan berjalan menuju satu tujuan bersama-sama. Itu yang bisa saya. Jadi tidak mungkin kita jalan sendiri, tetapi kita memang harus bersama-sama rombongan itu. Tidak mungkin dalam suatu perjalanan itu kendaraan satu, tapi ada yang jalan sana, jalan sini, kan tidak mungkin. Itu makanya untuk jalan biar semuanya itu punya, kita mau kemana dulu, mau ke sana dulu, pasti ada pemahaman seluruh rombongan itu. Harus semuanya paham, kan tidak mungkin ini mau kemana, ini ada penumpang yang mabuk, dia ikut kemana saja, pokoknya ikut. Kan tidak mungkin, itu harus semuanya diberitahu bahwa ini Bapak Ibu kita nanti pertama mau sini dulu, setelah itu kita seperti waktu
kita barusan yang ada acara kemarin kan bersama-sama juga dalam suatu rangka. Dalam pembuatan rangka tidak sendirian juga kan dipikirkan bersama-sama semua. Sehingga setelah itu kita buatkan agar semua rombongan di dalam kendaraan itu tahu bahwa tujuan kita itu mau ke sana. Jadi kita ini makhluk sosial, ya, tidak mungkin jalan sendiri, tidak bisa saya memutuskan sendiri, pasti bersama-sama. Karena untuk tujuan bersama. Kecuali kalau untuk tujuan mandiri saya mau kemana terserah, sudah tidak ada yang lain mau kemana saja. Karena kita meskipun orang dua aja kita harus tahu orang yang satunya itu kita mau apalagi orang hampir 100, apalagi dengan murid-murid yang seperti banyaknya, harus kita punya satu visi misi, semuanya harus paham gitu. Tambahan misal saya dan teman-teman CGT semua itu saya kemudian menjadi pemimpin juga, misalnya yang mungkin ada apa ya, wejangan wasiat atau apa yang bisa ibu sampaikan tentang bahasanya wasiat. Ini wasiatnya ya, jangan kita nanti kalau bapak saya yakin bapak ibu semuanya itu pemimpin kan ya, terutama pemimpin untuk diri sendiri, apalagi percaya nanti bisa memimpin orang lain. Itu jangan merasa bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu pasti benar. Belum tentu bapak ibu, tetapi kita harus melibatkan ya orang-orang yang mau bersama-sama dengan kita menuju suatu tujuan itu. Kita harus pastikan bahwa tujuan yang kita raih itu benar. Kita bersama-sama meyakini bahwa itu tujuan yang benar. Insya Allah dengan mereka diajak bersama-sama memahami itu, kemudian dengan cara apa kita mau mencapai ke sana, apa mau naik becak, apa mau naik tol, apa mau naik bus, itu juga diputuskan bersama-sama. Insya Allah dengan kebersamaan begitu itu tidak ada yang saling menyalahkan. Kita misalnya benar ya benar semua, bukan pas benar sendiri. Misalnya kita nanti salah, kita juga tidak merasa salah sendiri. Kita salah bersama-sama, hari kita pikir juga bersama-sama. Jadi kita tidak bisa secara individual gitu saja, pasti kita selalu berkolaborasi dalam menentukan, karena kita melibatkan banyak orang. Itu udah inti saja. Jadi jangan nanti mentang-mentang jadi pemimpin sudah tidak mau mendengarkan apa kata orang, itu fatal itu kalau ada pemimpin seperti itu. Kita nanti mau dibawa masuk jurang kita nggak tahu kan ya. Jadi kita juga jangan merasa yakin bahwa langkah kita mesti benar. Kadang kita punya ide, punya keinginan, itu aja kita sampaikan, itu tujuannya bukan kok harus disetujui, bukan. Itu untuk minta masukan agar tujuan kita ini lebih terarah. Nah, siapa tahu ternyata tujuan kita ini ada yang salah. Sering juga saya ke Pak Farhan, Pak saya pengen, tapi itu begini Bu ini. Ya. Ternyata Pak saya tadi keinginan saya terlalu idealis, tidak mungkin bisa dilakukan di sini. Nah, itu berarti orang bisa menilai, pasti dia juga punya kelebihan. Yang enaknya gimana, lebih baik begini Bu, begini Bu. Nah, ternyata kita itu juga belajar dari orang lain, belajar dari murid kita, belajar dari teman-teman kita sendiri. Tidak boleh merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri. Itu kesenangan. Itu saja bisa kita tanyakan ya terkait wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga titik tetap sehat, tetap semangat dalam membersamai dan memimpin kita. Saya yakin nanti Bapak Ibu ini pasti kalau menjadi pemimpin nanti jauh lebih baik daripada saya. Pasti harus siap dah menjadi pemimpin karena sudah dinobatkan, disiapkan dari calon guru penggerak, menjadi guru penggerak nanti siap bergerak, siap tergerak dan bergerak. Bisa menginspirasi semua orang.
senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya semuanya lulus dan lolos menjadi guru-guru penggerak yang akan menggantikan kita yang sudah tua ini. Selamat. Terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Junet? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ani juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin, hari ini saya mau mewawancarai jenengan terkait pengambilan keputusan yang biasa jenengan ambil ketika di sekolah. Jadi Iya. mungkin jenengan ada kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah dan bagaimana Pak Junet mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut. Iya. Oke. Bisa dimulai ya Pak? Iya, silakan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Memang lama menjadi kepala sekolah itu menjadikan jam terbang seseorang termasuk saya untuk betul-betul bisa memimpin sebuah sekolah. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki harus mampu mengklasifikasikan atau membedakan dua hal itu. Bujukan moral dan dilema etika itu memang sering terjadi ketika kita memimpin sebuah lembaga pendidikan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah kita harus dari awal dengan teman-teman yang ada di sekolah itu menyepakati untuk mencari jalan keluar terhadap suatu masalah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi dua hal tersebut? Saya kira jelas kalau dilema etika itu sering terjadi ketika kita menghadapi suatu masalah di mana jalan keluarnya itu bisa jadi sama-sama baik, sama-sama bermanfaat, sehingga kita kesulitan. Namun demikian kita sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk mengambil mana yang lebih baik dari dua hal yang kita bandingkan itu. Sedangkan bujukan moral kita harus betul-betul memiliki kesamaan sikap di sekolah untuk memastikan bahwa setiap masalah itu harus dicarikan dasarnya yang kuat, apalagi itu terkait dengan hukum, pelanggaran hukum dan sebagainya, maka kita harus betul-betul bisa mengambil sikap tegas. Saya kira itu menjadi kunci sehingga kita bisa mengambil sikap itu Bu. Iya. Baik, selanjutnya bagaimana jenengan dalam mengambil keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang memang ada kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana jenengan dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang pertama kita di sekolah menyepakati ketika kita harus mengambil salah satu alternatif solusi dari sebuah masalah dari dua atau lebih solusi yang sama-sama baik. Yang pertama dasarnya kita mencari atau memilih solusi yang lebih banyak manfaatnya kepada institusi kita. Yang kedua, yang paling sedikit mudaratnya. Dengan demikian kita berusaha mencari, karena dua hal yang sama, dua solusi yang sama, dua alternatif pemecahan masalah yang sama, pasti kalau kita identifikasi pasti akan terlihat itu
mana yang lebih banyak manfaatnya ketika kita ambil jalan itu, dan mana yang paling sedikit mudaratnya. Jadi dicari yang lebih banyak kebermanfaatannya Ya, ya Pak. betul betul. Iya. Ya. Jadi biasanya bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Ya. Untuk hal-hal yang bisa langsung kita tetapkan ketika kita menghadapi sebuah masalah atau mencari jalan keluar, kemudian saat itu bisa langsung katakanlah saya ambil alih untuk saya putuskan, ya bisa saya putuskan. Tetapi ketika pertimbangan mudarat dan kebermanfaatan tadi itu masih debatable, ya diperlukan musyawarah bersama, terutama secara internal dan sebagainya, sehingga diharapkan dengan bermusyawarah semakin banyak orang yang berpartisipasi untuk berpendapat misalnya, maka rasa tanggung jawab itu juga akan semakin banyak yang merasa memilikinya, sehingga konsekuensi dari pengambilan keputusan yang kita lakukan itu ditanggung bersama oleh seluruh unsur yang ada di sekolah gitu. Oke, baik. Jadi dari sekian banyak pengalaman ya Bapak tentang kasus-kasus tersebut dalam mengambil keputusan, kira-kira hal apa saja yang mungkin selama ini efektif gitu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya. Ketika kita harus mengambil keputusan dari dua hal yang sama-sama baik, selama ini yang paling efektif dilakukan adalah yaitu tadi ya, patokan pertama masalah sedikitnya kemudaratan dan banyaknya manfaat. Kemudian yang kedua, kita bermusyawarah dengan teman-teman. Jika dari musyawarah itu masih katakanlah